Oke, teman-teman, melanjutkan dari video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke kontrol simpangan dan juga output untuk etapsnya, teman-teman, NDM. Jadi untuk yang output ini tambahan sendiri dari saya. Mungkin teman-teman butuh bantuan untuk mengerjakan tugas besar yang lain. Mungkin di sini saya akan kasih clue sedikit. Jadi kita cek dulu, pastikan satuannya sudah milimeter tadi ya, teman-teman. Terus kita balik ke menu display, ke story response slot untuk melihat diafragmanya. Di sini untuk display type-nya, teman-teman ganti ke diafragma center measurement displacement, ya, atau diap CM display. Ya, ini ya teman-teman, diap CM. Jadi ini untuk mendefinisikan bahwa nanti simpangan itu berdasarkan dari titik beratnya yang ada. Di sini case combo-nya, teman-teman pakai RX atau pakai RY. Untuk yang di modul atau pakai unscaled ini itu nanti ada kasus khusus di mana harus pakai unscaled. Tapi di sini karena kita sudah mengskalakan gempanya, maka kita pakai yang RX saja. Nah, setelah itu di sini teman-teman ada tab gambar tampil di sini. Teman-teman bisa klik yang unformatted. Nah, di sini sudah ada X direction-nya sama Y direction-nya. Nah, karena kita tadi klik yang RX, maka kita copy yang RX direction ini. Teman-teman copy dari story 5 sampai base ya, teman-teman. Copy. Nah, teman-teman balik ke Excel-nya. Terus teman-teman ganti di ini, story 5 sampai 1. Teman-teman tinggal paste aja. Untuk X, angka X ya, teman. Nah, ini tinggal dipaste aja. Nah, ini nolnya bisa dihapus atau ini mungkin base nanti. Nah, ini 0. Nah, di sini angkanya sudah keluar 41, 36, 28, 69, 16. Nah, di sini teman-teman disilang lagi, teman-teman balik ke RY. Nah, RY gempa sama caranya, juga langsung di show table, unformatted. Teman-teman copy yang Y. Copy, nah, di paste. Nah, di sini 0. Nah, terus teman-teman mungkin bertanya ya, ini gimana kok tahu apa namanya angkanya segini segini. Jadi ini tuh berdasarkan simpangan yang terjadi dari etapnya ini dari lantai 1. Jadi gedung itu bisa dia tuh bergeser story satunya tuh sekian sekian mili untuk ke arah X dan ke arah Y. Karena di sini bentuk gedungnya itu persegi ya. Untuk gridnya itu 4 kali 4 atau 12 meter kali 12 meter. Makanya di sini displacement di arah X dan di arah Y itu hampir sama. Nah, di sini kenapa dimasukkan H? Itu nanti ada pengaruhnya ke kontrol simpangan antar lantai. Di sini di SNI sudah ada batasnya. Karena kita pakai kategori resiko 1 dan untuk semua struktur lainnya di mana tidak termasuk struktur yang ini ya teman, dinding geser atau segala macam, maka kita pakai 0,020 dikali HX. Ini rumusnya dari mana? Ada di sini. Tapi untuk teman-teman kalau mau lebih tahu detailnya gimana, nanti bisa cek di waktu mata kuliah. Nah, dari angka situ kita dapat elastic drift, dapat inelastic juga. Terus kita dapat kontrol drift limitnya. Drift limitnya itu dari mana? Ya dari ini tadi, batasan simpangan antar tingkat. Nah, teman-teman itu nanti kontrolnya di sini. Itu tidak boleh lebih kecil dari tidak boleh lebih besar dari 61 mili. Kalau misal lebih besar dari 61 mili, bisa nanti jadi agak error. Itu teman-teman. Jadi begitu eh, tujuan singkatnya untuk pelatihan kali ini. Setelah itu mungkin di sini saya akan menambahkan beberapa output contoh untuk NDM ya teman-teman. Ini mungkin untuk tugas-tugas teman-teman nanti. Jadi untuk stepnya itu sama dari tutorial 1 sampai yang kelima itu stepnya basic. Tapi untuk yang sekarang itu mungkin agak advance ya. Dimana nanti teman-teman bisa melihat NDM-nya juga. Jadi cara melihat NDM-nya, teman-teman mungkin bisa ganti ke view tampak samping atau potongan. Teman-teman kita contoh ambil di grid A ya teman-teman di sini. Kita elevasi di grid A dulu. Klik apply, lalu oke. Lalu di sini teman-teman pastikan sudah kerannya. Ini kalau kekunci pasti udah masuk run analisis. Terus teman-teman klik di gambar ini ke display. Terus teman-teman di sini source of stress diagram, terus frame of forces di sini ya teman.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasil NDM-nya teman-teman. Bisa berdasarkan pakai combo atau mode. Jadi mode ini untuk melihat gempanya, tapi untuk combo ini untuk melihat teman-teman dari kombinasi pembebanan. Kita ambil contoh yang kombinasi 2 ya teman-teman, di mana tadi itu 1,2D plus 1,6L. Kita lihat momen tiga-tiganya atau di momen di arah balok. Kita klik apply saja. Lah, di sini sudah keluar untuk momen tiga-tiganya atau momen di balok. Nah, di sini teman-teman tinggal zoom aja. Kita ambil contoh di story 4 ya teman-teman, di balok story 4 di grid A. Jadi di sini. Nah, di sini teman-teman sudah tahu NDM-nya, tidak perlu menghitung dari awal dari pakai unstruct satu lagi. Teman-teman bisa lihat di sini untuk shear ini untuk D-nya bidang D, momen ini untuk momennya, dan defleksi ini untuk defleksinya. Ini untuk load combination 1,2D plus 1,6 ml. Teman-teman bisa ganti juga gimana nanti. Tergantung teman-teman nanti maunya gimana. Oke, kurang lebih seperti itu untuk di balok. Untuk kolom gimana caranya? Sama saja. Teman-teman kembali ke menu tadi, langsung ke F8 juga bisa untuk shortcutnya. Ini untuk ke momen 22. Jadi momen 22 ini untuk balok. Ini untuk kolomnya teman-teman. Atau teman-teman bisa lihat dari view 3D-nya saja. Seperti ini nanti kurang lebih. Ini untuk momen 22. Ini untuk momen 33. Biasanya untuk arah X dan arah Y. Ini untuk momen 22-nya juga. Ini ada shear. Segala macam. Nah, ini untuk contoh pembebanannya. Ini shear. Ini untuk momen. Ini untuk aksial. Gaya untuk kolom biasanya aksial dibutuhkannya. Nah, lalu kita klik OK aja. Ini untuk output, sekedar output ya teman-teman. Terus teman-teman kalau misal mau lihat gaya di plat juga sama. Tapi kalau plat kita harus lihat dari denah. Kita masuk ke select plant view, ke story 5. Teman-teman bisa klik yang ini, display cell stress. Nah, ini di OK aja. Terus teman-teman misal mau lihat Vmax-nya berapa. Sini udah kelihatan Vmax-nya berapa. Jadi geser di platnya itu seberapa. Kalau misal di dekat balok itu nanti sekian, sekian, sekian gitu kurang. Oke, itu saja tutorial dari saya. Semoga tutorial ini membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.